Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mempelajari lagi tentang transformasi fungsi matematika wajib kelas 12. Kali ini untuk part yang kedua tentang refleksi ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang transformasi translasi pada suatu fungsi. Nah, pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari tentang transformasi refleksi pada suatu fungsi. Sebelum kita mulai masuk ke materi refleksi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, refleksi fungsi. Apa itu refleksi fungsi? Artinya transformasi pencerminan yang membalikkan grafik suatu fungsi terhadap garis atau sumbu tertentu, meliputi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Proses ini menghasilkan bentuk bayangan grafik baru tanpa mengubah ukuran aslinya. Baik, ini di garis bawah ya, tanpa mengubah ukuran aslinya. Bisa diperhatikan, bisa dilihat ya, di contoh di sampingnya ada sebuah segitiga A, B, C ya. A-nya ada di titik min 4,4 gitu ya. Nah, kemudian B-nya ada di min 4,1, C-nya min 2,1. Nah, kemudian direfleksikan atau dicerminkan. Nah, ini posisinya ada di sini, Nak. Ya. Posisinya ya, arahnya berubah, tapi bentuknya tidak berubah, ya. Di sini kita lihat B ke C 2 satuan, sama aja ya. B ke C juga 2 satuan. A ke B ada 3 satuan ya. Di sini A aksen ke B aksen juga 3 satuan. Jadi itu tentang refleksi fungsi. Kemudian ada beberapa bagian lagi dari refleksi fungsi ya. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X ya. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, diperoleh bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dengan ya rumusnya X aksen, Y aksennya adalah X, min Y. Jika fungsi, nah bagaimana kalau fungsi? Kalau tadi kan titik ya. Jika fungsi Y sama dengan fx direfleksikan terhadap sumbu x, diperoleh bayangan berikut. Bayangannya adalah Y sama dengan min fx. Jadi fungsinya jadi negatif. Atau kebalikannya. Nah, kita bisa lihat contohnya ada di gambar sini ya. Kita lihat di sini ada titik 3,2. Direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, ini sumbu X. Ya, jadi yang menjadi cerminnya adalah sumbu X. Ini sumbu X. Oke. Kita lihat jarak titik ini ke sumbu X ada berapa? 1, 2. Nah, maka nanti bayangannya pun mempunyai jarak yang sama ya. 1, 2. Oh, berarti bayangannya ada di titik 3, min 2. Itu dari gambar ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Bayangan titik P 4, min 6 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana? Gunakan rumus tadi hasilnya adalah X, min Y ya untuk bayangannya. Ini secara hitungannya ya, bayangan titik P yang tadinya 4, min 6 ya dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah P aksen. Yaitu tadi rumusnya X, min Y, berarti X-nya di sini 4, Y-nya min 6 ya. Berarti 4 min, ini kan min Y, min dari min 6 atau negatif dari min 6, yaitu positif ya. Jadi hasil P aksennya adalah 4,6. Nah, boleh nanti ya, kita lihat di sini ya.
4, min 6 mana? Ini 4, min 6 adanya di sini. Oke. Kemudian sumbu X sebagai cermin ini. Berarti kita hitung jaraknya titik ini terhadap sumbu X. Jaraknya 6. Berarti dari cerminnya ya atau dari sumbu X-nya cari yang berjarak 6. Oh, ternyata adanya di titik ini. 4,6. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang refleksi yang bagian kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Kalau tadi sumbu X yang jadi cerminnya, sekarang yang jadi cerminnya adalah sumbu Y. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, diperoleh bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, dengan ketentuannya X aksen, Y aksen sama dengan min X, Y. Kalau tadi ya, X-nya tetap, yang negatifnya Y. Sekarang kalau terhadap sumbu Y, yang tidak tetap adalah min X ya, sedangkan Y-nya tetap. Kemudian jika fungsi bagaimana? Jika fungsi Y sama dengan fx direfleksikan terhadap sumbu X, diperoleh bayangan berikut. Yaitu Y sama dengan F dalam min X. Nah, jadi nanti nilai X-nya diganti menjadi min X. Nah, di sini ada titik. 3,2. Yang jadi cerminnya adalah sumbu Y. Ya. Yang jadi cermin, kita hitung seperti tadi jaraknya. 1, 2, 3. Maka kita cari dari cermin yang jaraknya 3 mana? 1, 2, 3. Itu. Ya. Ada terletak di min 3,2. Baik, ada contohnya. Tentukan bayangan titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Menggunakan rumus yang tadi ya, hasilnya min X, Y. Maka X-nya yang tadinya 3 menjadi min 3. Y-nya yang 4 tetap. Jadi, koordinat bayangannya adalah berapa? Tadi, min 3,4. Seperti itu ya. Nanti bisa dicoba ini ya, dengan koordinat kartesius yang kalian punya. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kalau X sama dengan H, ini garisnya ini vertikal atau dia sejajar sumbu Y. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X, H, diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dengan ketentuan ini. 2H dikurangi X, Y. Jadi Y-nya tetap. Ya, kalau X sama dengan H, Y-nya tetap. Yang berubah adalah nilai X-nya. Oke. Jika fungsi Y sama dengan fx direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, diperoleh bayangan berikut. Bayangannya adalah Y sama dengan F dalam 2H min X. Oke, lanjut ke contoh soal. Contohnya, tentukan bayangan titik A 3,2, berarti X-nya 3. Ya, Y-nya 2. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Ya, 5 ini adalah H yang tadi ya. Diketahui dari soal apa aja? Titik asal yaitu 3,2. Kemudian garis cerminnya tadi adalah H sama dengan 5. Ya. Cara menghitung koordinat bayangannya X aksen sama dengan 2H min X. H-nya tadi 5. Berarti 2 dikali 5 dikurang 3. Maka X aksen hasilnya adalah 7. Maka cara menghitung koordinat bayangan Y aksen ya sama dengan Y. Dia tetap tidak berubah yaitu 2. Maka hasil akhir bayangan titik A adalah 7, min 2. Nah, ini kalau tadi ya X sama dengan H itu dia sejajar sumbu Y, maka kalau Y sama dengan K dia sejajar sumbu X. Nah,
Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, diperoleh bayangan A aksen ya, yaitu X, 2K min Y. Jadi X-nya tetap ya. Jika fungsi Y sama dengan Fx direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, diperoleh bayangan berikut. Y sama dengan 2K dikurang Fx. Ini gambarnya ya. Oke, lanjut. Ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Titik asalnya X, Y-nya ini adalah 2,-5. Jadi X-nya 2, Y-nya min 5. Kemudian garis cermin, ya garis cerminnya adalah K sama dengan 2. Kemudian rumusnya, secara rumus X aksen Y aksen sama dengan X dikurang 2. X, 2K dikurang Y ya. Jangan sampai kebalik ya. Yang ini tadi Y sama dengan K. Kemudian penyelesaiannya nilai X-nya tetap, ya, X aksennya tetap yaitu 2, kemudian Y aksennya 2K min Y, cerminnya tadi ini 2, garisnya sama dengan 2, berarti ini K-nya nih, ya. Maka hasilnya adalah berapa? 2 dikali 2 dikurang negatif 5. Hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jawabannya adalah bayangan titik A adalah A aksen 2,9. Oke, selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nih, garisnya miring nih ya. Dia miringnya ke kanan. Oke. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh bayangan A aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan Y, X. Jadi kayak tukeran tempat gitu ya. Oke, jika fungsi Y sama dengan Fx direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh bayangan berikut ya. Jadi dia X sama dengan F Y. Contoh soal. Tentukan bayangan titik A 3,5. Mana 3,5? 3,5. Oke, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini harus lurus nih kalau sama dengan X dia gini sini terus gitu. Wah, bagus ya. Nah, tuh. Ini terhadap garis ini. Cari jaraknya, ya. Berapakah dia? Gitu. Ternyata dia ada di sini nih. Lihat ya, itu jarak harus tegak lurus. Ini tuh tegak lurus ke sini. Jadi, Bu kenapa nggak ke sini? Karena dia tegak lurus, ya. Jadi, ke sini sama ke sini sama. Oke, kalau rumus ya tinggal ditukar saja. Yang tadinya X-nya 3, sekarang jadi X-nya 5. Y-nya yang tadinya 5, jadi 3. Jadi begitu ya. Jadi bayangannya adalah aksen 5,3. Kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X kan ke kanan ya, garis miringnya. Kalau sekarang kalau Y sama dengan min X dia kiri seperti ini. Nah, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dengan X. Hasilnya adalah ya bayangannya min Y, min X. Ya. Kalau tadi Y, X, sekarang jadi sudah ditukar pun tandanya negatif. Ya.
Jika fungsi y sama dengan fx direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x, diperoleh bayangan berikut. X sama dengan negatif dari fungsi dalam min y. Ini kita lihat di sini ada titik 4,2, kemudian direfleksikan ya. Lihat di jaraknya ini nak. Tegak lurus, jarak itu tegak lurus ya. Tegak lurus sebetulnya ini ya. Oke. Berapa tuh 1 2 3? 1 2 3. Nah, dapatnya di sini ya. Min 2, min 4. Kita lihat untuk contohnya. Contoh soalnya, tentukan bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Penyelesaiannya diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Ya. Oke. Rumusnya bayangannya adalah min Y, min X. Berarti bertukar tempat ya. Ini 5-nya jadi X dan ditambah tanda negatif jadi min 5. Kemudian X-nya jadi Y ya. Di sini tempatnya, kemudian tandanya negatif. Negatif 3 ya. Jadi bayangan titik A adalah A aksen min 5, min 3. Bisa dicoba. Oke. Baik anak-anak, untuk refleksi hari ini sudah selesai pembahasannya. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Silahkan diulang-ulang lagi ya penjelasannya dalam video ini. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu Neneng. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.